Puji nama Tuhan, shalom orang-orang muda yang dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi bersama kita dalam ibadah Yud pada malam hari ini. Mari kita persiapkan kehidupan kita, hati kita mau bawa kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Engkau sungguh baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan pada saat hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, itu semua karena Engkau setia dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu yang boleh kami terima Bapa. Pada saat hari ini Tuhan, setiap kami anak-anak muda-Mu Bapa, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkaulah perisai kehidupan kami. Engkaulah sandaran hidup kami Tuhan. Engkaulah jaminan bagi setiap hidup kami Bapa. Ini setiap kami Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah sesuai jadi dengan kehendak-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bawa kehidupan kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang malam hari ini Tuhan. Anak-anak muda bersama-sama kita katakan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Kamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Terima kasih Tuhan. Dengan segala kerinduan kita, bersama-sama kita katakan, ku bawa kepadamu. Kami bawa ya Tuhan, oh Tuhan, persembahan ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan
hadapan tatamu Yesus. Terimalah korban syukurku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa. Ini setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, dengan segala kerinduan kami Bapa. Engkau mengetahui hati kami Tuhan. Inilah yang kami dapat persembahkan kepadamu Bapa. di hadapan tatamu Yesusku. Terima Yesus, korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan-Mu. Panggil namanya Yesus. Malah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, hanya kepadamu yang harum dan sejati di hadapan Kami rindu memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Katakan yang mengalir di hatiku
anak-anak mudamu. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. We worship You. We worship You, Lord. Haleluya, haleluya Tuhan. Penyembahan kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Pengagungan kami hanya tertuju kepadamu Bapa. Haleluya. Jesus, Jesus. Haleluya. Ya Rabbi, segera Baba, segera Baba, ya Rabbi, segera Baba. Hanya Kaulah satu-satunya Tuhan, hanya Kaulah Tuhan. Ku mau sembah Kau, ku mau dekat dengan Kau. Haleluya Tuhan. Ya Rabbi, ya segera Baba, ya segera Baba, ya segera Baba. Haleluya, haleluya Tuhan. Mau menyembah-Mu Jesus. Yesus. Lebih dari segalanya. Makasih Tuhan Yesus. Ku menyembah, ku menyembah-Mu, ku menyembah. Mari katakan ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah-Mu. Katakan ku menyembah, dengan segenap hati kami sembah Kau. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kehadirat-Mu. Penuhi kami, penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu.
ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan kami tersungkur Tuhan, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Halo teman-teman, tidak dirasa sudah waktu yang sangat lama kita tidak pernah berjumpa, kita tidak pernah bertemu, baik itu dalam ibadah, dalam persekutuan, dalam klik-klik yang ada. Saya berharap kita semua dimanapun kita berada masih dalam kondisi yang sehat, kuat, prima, dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan nanti pada akhirnya kita akan bertemu kembali bersama-sama dengan sukacita yang pastinya dengan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Oke, harapan saya dan kita semua, kita tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga hati, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan, dengan orang tua, dengan keluarga, dan tetap saling memberikan kabar, baik itu pada teman-teman kita, baik itu kepada saudara-saudara kita, saudara seiman kita, maupun bagi orang-orang yang kita kenal. Oke, tetap jaga kesehatan, stay happy, stay healthy, and stay safety. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, apa kabar semua? Saya harap semuanya sehat. Nah, tidak terasa ya, sudah hampir 2 bulan kita tidak bertemu, berkumpul untuk beribadah. Rasanya saya sangat rindu sama teman-teman di sini. Meskipun keadaannya seperti ini, belum bisa ibadah bersama, namun saya harap kita tetap beribadah di rumah masing-masing. Nah, mungkin juga teman-teman ada yang kehabisan paket, jadi teman-teman tetap bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan membaca firman Tuhan. Kemudian tetap berdoa agar teman-teman tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, teman-teman juga harus jaga kesehatan. Jadi intinya tetap andalkan Tuhan, jangan keluar rumah. Kalau misalnya ada yang tidak penting, nggak usah keluar. Oke? Itu saja dari saya, teman-teman. God bless you. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Saya percaya kabar kalian pasti baik-baik saja. Sudah hampir 3 bulan ya kita berada di rumah saja. Tetap semangat ya teman-teman. Buat teman-teman yang masih sekolah dan juga masih kuliah, tetap semangat mengerjakan tugasnya di rumah. Dan tetap berdoa agar masalah ini tetap terselesaikan dan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan buat teman-teman yang bekerja di luar rumah, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan kalian, dan juga tetap menjadi terang buat orang-orang di sekitar kalian. Saya percaya masalah virus corona ini akan berakhir dalam tahun ini, dan tahun ini kita bisa berkumpul lagi bersama-sama dan beribadah bersama-sama, baik ibadah pemuda maupun ibadah klik. Saya rindu kita semua bisa berkumpul lagi. God bless you, tetap stay di rumah ya teman-teman. Halo teman-teman, lama tak jumpa ya. Pesan singkat buat teman-teman semua. Mungkin saat ini kita sedang berada dalam kondisi yang tidak enak, tidak nyaman, dan tidak menentu. Tapi jangan takut dan jangan sedih ya teman-teman. Coba berikan 1 detik untuk tersenyum. Nah,
Teman-teman bisa tersenyum kepada keluarga teman-teman, kepada orang-orang di sekitar teman-teman, dan saya percaya ketika teman-teman tersenyum, itu akan merubah hari teman-teman menjadi lebih baik. Oke? Tahu tidak teman-teman, kalau kondisi yang terjadi saat ini kita bisa mengambil dari sisi positifnya loh. Kita bisa belajar keluar dari zona nyaman, menjadi pribadi yang lebih tangguh dan kuat, dan terus percaya bahwa setiap kondisi yang terjadi ini semua seizin Tuhan. Selesai karantina, kita harus rajin-rajin ke ibadah Yud ya. Bye-bye. See you. God bless you. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Shalom Youth Petra Kendari, dimanapun kalian berada hari ini. Kita tahu COVID-19 ini sudah kurang lebih 2 bulan lamanya. Mungkin dari setiap kita hari-hari ini sedang mengalami takut, gelisah dan lain sebagainya. Tapi satu pesan saya bahwa kasih Tuhan sangat besar, bahkan terlalu besar, lebih daripada apa yang kita pikirkan. Kasih Tuhan terlalu besar buat kita, dan dimanapun kita berada, jika kita pengen nyembah Tuhan, pengen berdoa, pengen baca firman, kita bisa lakukan di rumah, dimanapun itu. Tetap jaga hubungan yang dekat sama Tuhan. Dan satu yang saya mau bilang bahwa nikmati hari ini walaupun kelihatannya sempurna. Kita bagi yang sekolah tidak bisa bersekolah, bagi yang bekerja banyak yang nggak bisa bekerja, tapi nikmati hari ini meskipun tidak kelihatan sempurna, asal dengan Tuhan. Itu pesan saya. Di rumah saja, Tuhan berkati. Halo semuanya, ternyata sudah kita berada di 2 bulan lebih masa physical distancing. It's okay teman-teman. Mungkin kalian banyak tugas sekolah, banyak tugas kampus. Tetap jalani, saya percaya Tuhan masih pegang kendali setiap kehidupan kita. Tuhan masih menyertai setiap kehidupan kita. Dan oh iya, selamat untuk teman-teman yang baru saja lulus dari SMP dan SMA. Semangat untuk jenjang pendidikan berikutnya. Dan buat teman-teman juga yang lagi di luar kota, lagi pulang kampung mungkin, tetap jaga kesehatan kalian, tetap stay safe, tetap semangat. Dan saya sudah tidak sabar lagi untuk bisa ketemu sama teman-teman nanti di gereja, bisa melayani lagi sama-sama, bisa foto-foto lagi kayak dulu. Oke? Tetap stay safe teman-teman, semangat, and God bless you. Shalom, apa kabar kalian teman-teman? Ya sudah kurang lebih 2 bulan ini kita tidak beribadah sama-sama, dan saya pribadi sangat rindu untuk bisa kembali beribadah bersama teman-teman kembali. Ya tetap jaga kesehatan, yang di rumah, yang kerja juga, kalau keluar jangan lupa pakai masker. Intinya tetap jaga kesehatan, dan kita doakan supaya COVID-19 ini cepat berlalu dan kita boleh kembali beribadah bersama kembali. Terima kasih, see you. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semuanya? Saya percaya semuanya baik. Yang dirasa sudah 2 bulan. Sampai hari ini kita masih stay di rumah ya. Ya buat kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, terus pakai masker, dan jangan keluar rumah kalau hal yang nggak penting. Yuk sama-sama kita berdoa biar wabah ini cepat berakhir, biar kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. So kalian tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup. Terus selama di rumah aja bangun hubungan dengan Tuhan lebih lagi, dan bangun hubungan dengan keluarga lebih lagi, biar kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan keluarga. Kita percaya kalau kita boleh melewati ini semua, itu karena pemeliharaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kita, teman-teman. So stay healthy, stay safe, terus berdoa. Oke? God bless you. Have fun. Shalom teman-teman semuanya, apa kabar kalian di hari ini? Saya percaya kabar kalian dahsyat dan luar biasa. Nah teman-teman, sangat terasa ternyata kita sudah kurang lebih 2 bulan physical distancing. Mungkin dari antara teman-teman sudah ada yang merasakan bosan, sudah banyak tugas kampus mungkin, banyak tugas sekolah. Tapi it's okay teman-teman, saya pun juga merasakan hal demikian.
rindu dengan suasana kampus, rindu dengan suasana gereja, bisa melayani lagi sama-sama teman-teman. Tapi satu hal yang saya mau katakan teman-teman, bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kita. Nah, hari ini saya mau bertanya kepada teman-teman, adakah di antara teman-teman di tengah-tengah wabah seperti ini sudah tidak bisa lagi bernafas, menghirup udara segar, atau mungkin teman-teman sudah tidak bisa makan? Bukankah itu masih terjadi dalam setiap kehidupan kita teman-teman? Nah, itu adalah satu bukti penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Bukti nyata cinta Tuhan dalam setiap kehidupan kami, yaitu kami ada di tempat kami masing-masing Tuhan, dan kami masih bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami masih bisa menyaksikan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Itu adalah satu bukti bahwa Tuhan masih menyertai setiap kehidupan kami. Tuhan masih pegang kendali atas setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap firman yang kami dengar Tuhan, biar setiap firman-Mu bisa tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan bisa kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami, urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara, biar Roh Kudus yang berbicara atas hamba-Mu Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari setiap anak muda yang siap mendengarkan firman Tuhan hari ini sama-sama kita katakan amin. Oke teman-teman, karena tema kita se-Indonesia hari ini adalah Grace to Serving, anugerah di dalam melayani. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa sih arti dari pelayanan itu? Nah, dari perenungan saya di dalam arti dari pelayanan teman-teman adalah melayani adalah satu sikap kita untuk mengekspresikan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, yang kita tunjukkan melalui melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, mengapa kita harus melayani teman-teman? Sebenarnya simpel teman-teman, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita, karena kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan dengan cuma-cuma. Apa sih tujuan dari melayani teman-teman? Tujuan dari melayani adalah untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kehidupan kita teman-teman. Nah, judul firman Tuhan pada hari ini adalah melayani dengan dasar karakter dan karunia teman-teman. Teman-teman, kalau kita mempunyai konsep yang salah tentang pelayanan, kalau menurut kita pelayanan itu kita lakukan hanya di gereja teman-teman, mungkin kita akan berpikir di hari-hari ini, karena kita sudah tidak bisa melayani di gereja seperti biasa, kita sudah tidak bisa ibadah seperti biasanya di gereja teman-teman, kita hanya bisa ibadah online. Mungkin kita akan berpikir, ya sudah, kita berhenti untuk melayani. Nah, tahukah teman-teman bahwa pelayanan kita sebenarnya diuji ketika kita turun dari panggung gereja, ketika kita berada dalam keluarga kita, mungkin ketika kita ada di kampus, ketika kita di sosial media teman-teman. Itulah panggung kita yang sebenarnya, itulah pelayanan, kemurnian dari pelayanan kita sebenarnya teman-teman. Seseorang bisa saja bersandiwara ketika di panggung gereja teman-teman. Kita bisa saja melayani pekerjaan Tuhan, tapi sebenarnya karakter kita sama seperti yang dunia lakukan teman-teman. Kita tidak membawa dampak, kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, teman-teman, tahukah teman-teman bahwa saat kita melayani di gereja dan kita keluar, sikap kita sama seperti dunia ini. Kita menjadi anak Tuhan yang tidak tahu berterima kasih, menjadi anak Tuhan yang melakukan kejahatan. Tahukah teman-teman bahwa orang dunia akan berkata seperti ini, anak Tuhan kok seperti itu, pelayan Tuhan kok seperti itu. Jadi kesalahan satu orang digeneralisasi menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan. Nah, tahukah teman-teman bahwa itu menjadi batu sandungan bagi setiap mereka. Nah, hari ini teman-teman kita akan belajar melayani di atas dasar karunia dan melayani di atas dasar karakter teman-teman. Ada beberapa perbedaan teman-teman antara karunia dan karakter. Saya akan
kita akan belajar bersama-sama. Karakter adalah nilainya kekal, sementara karunia itu nilainya tidak kekal, teman-teman. Yang kedua, karakter itu melalui proses, sementara karunia Tuhan bisa berikan instan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan bisa kasih secara cuma-cuma. Hari ini bisa Tuhan kasih dalam setiap kehidupan kita. Tapi tahukah teman-teman bahwa Tuhan lebih tertarik dengan proses dibandingkan sesuatu yang instan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan lebih tertarik dengan karakter kita dibandingkan dengan karunia kita, teman-teman. Kalau kita melayani teman-teman hanya dasar karunia, kita akan mudah kecewa, teman-teman. Kita akan mudah meninggalkan pelayanan yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kalau pelayanan kita berdasarkan karakter, saya percaya apapun yang terjadi dalam setiap pelayanan kita, mau tantangan seperti apapun, kita akan terus bertahan dan kita akan melayani Tuhan. Hari ini kita akan belajar dalam firman Tuhan di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat yang ke-39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Ayat yang ke-42 berkata seperti ini. "Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil darinya." Nah, di sini teman-teman, kita melihat bahwa Marta sibuk sekali melayani Tuhan dengan karunia yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupannya. Tetapi di sini Marta menjadi kecewa. Dia menjadi tawar hati, dia komplain dengan Tuhan dengan pelayanan yang dia sudah lakukan. Nah, teman-teman, hati-hati dengan karunia yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Karunia bisa membuat kita kecewa kalau pelayanan kita hanya dasarnya karunia. Seperti yang Marta lakukan. Marta dikatakan bahwa Marta terlalu sibuk melayani pekerjaan Tuhan, tetapi dia melupakan satu esensi dalam setiap pelayanan, yaitu melayani pribadi Tuhan. Tidak salah teman-teman kita melayani pekerjaan Tuhan, tapi kalau dasar kita hanya untuk melayani pekerjaan Tuhan, dengan mudah kita akan kecewa, dengan mudah kita akan meninggalkan Tuhan, dengan mudah kita akan berhenti dari pelayanan tersebut, teman-teman. Saya mau beritahu pada hari ini, pada saat kita melayani pribadi Tuhan, saya percaya kita juga akan melayani pekerjaan Tuhan. Ataukah teman-teman bahwa seseorang yang melayani pekerjaan Tuhan belum tentu dia melayani pribadi Tuhan, tetapi seseorang yang melayani pribadi Tuhan pasti tidak akan tahan untuk tidak melayani pekerjaan Tuhan. Oke teman-teman, hari ini kita akan buka di Matius 7 ayat yang ke-22 sampai 23. Firman Tuhan berkata seperti ini. "Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?'" Ayat yang ke-23 firman Tuhan berkata seperti ini. "Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kamu, penyelah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.'" Nah teman-teman, di sini Tuhan berkata bahwa kalau kita hanya melayani, kita mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan, kita mengadakan mungkin pelayanan mengusir setan demi nama Tuhan, tapi sebenarnya hati kita jauh daripada Tuhan. Nah teman-teman, seorang hamba Tuhan berkata seperti ini. Banyak orang doyan ngomong tentang Tuhan, tetapi sebenarnya mereka jarang ngomong sama Tuhan. Jangan sampai teman-teman, kita terlalu banyak melayani, kita terlalu banyak bersaksi. Itu tidak salah teman-teman, tapi kalau kita hanya melakukan itu tapi kita tidak melayani pribadi Tuhan, yaitu duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan berkata, "Aku tidak mengenal engkau, enyalah daripadaku hai kamu sekalian pembuat kejahatan."
Nah teman-teman, hari ini saya mau berkata teman-teman bahwa marilah kita melayani pribadi Tuhan, tidak hanya melayani pekerjaan Tuhan. Marilah kita melayani dengan karakter yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita, yang kita usahakan setiap harinya, yang kita tidak melayani bukan hanya sekedar dasar karunia, tetapi karakter dan karunia harus bersamaan di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita tidak menjadi kecewa, kita tetap melayani Tuhan walaupun tantangan terjadi dalam pelayanan kita teman-teman. Kita akan baca dalam Kolose 3 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Ini berbicara tentang karakter teman-teman. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan menyenangkan hati manusia teman-teman. Saat kita melayani hanya kita menyenangkan hati manusia, itu artinya kita ingin dipuji teman-teman. Tapi ketika kita melayani hanya untuk Tuhan, saya percaya setiap pelayanan yang kita lakukan itu tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Ada upah yang menanti kita di surga, ada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kehidupan kita. Kita akan baca di Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oke teman-teman, saya mengajak setiap teman-teman dimanapun kita berada hari ini, biarlah kita terus melayani Tuhan. Tidak hanya melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kita juga melayani pribadi Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dengan begitu, saya percaya setiap pelayanan kita bisa memuliakan nama Tuhan, dan saya percaya kita menjadi pribadi yang dikenal Tuhan melalui pelayanan yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita teman-teman. Kita akhiri firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Biar firman-Mu tidak hanya lewat di telinga kami Tuhan, tapi firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menuntun setiap langkah kami Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di hari-hari ini Tuhan Yesus, kami terus mau melayani Tuhan, kami terus mau melayani bukan hanya sekedar melayani atas dasar karunia Tuhan, tetapi kami rindu kami melayani di atas dasar karakter Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan untuk firman-Mu Tuhan Yesus yang sudah datang bagi setiap kami Bapa. Terima kasih, kami akhiri firman Tuhan pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke teman-teman, firman Tuhan sudah disampaikan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, right in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, right in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, willing to work, promise keeper, right in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, ready to work, promise keeper, right in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you are.